Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pelajaran PLBJ di bab 10 dengan judul Alat Komunikasi di Jakarta. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, sebenarnya apa sih artinya alat komunikasi itu? Udah pada tahu? Ya, alat komunikasi adalah alat untuk menyampaikan dan menerima pesan. Sekarang kakak akan menjelaskan alat komunikasi berdasarkan medianya. Yang pertama ada media cetak, dan yang kedua ada media elektronik. Bedanya apa sih? Yang pertama, media cetak. Media cetak itu adalah media yang menggunakan kertas. Contohnya apa? Contohnya surat, kemudian majalah, kemudian ada juga koran. Nah, sekarang apa sih alat komunikasi elektronik? Alat komunikasi elektronik adalah alat komunikasi yang tidak dicetak dengan menggunakan kertas. Contohnya adalah telepon rumah, kemudian handphone. Nah, itu adalah alat komunikasi elektronik. Teman-teman, alat komunikasi juga ada loh yang modern dan ada juga yang tradisional. Maksudnya apa alat komunikasi tradisional? Alat komunikasi tradisional adalah yang digunakan pada zaman dulu. Kemudian yang modern digunakan pada zaman sekarang. Contoh alat komunikasi tradisional, contohnya adalah telepon kaleng. Nah, telepon kaleng itu apa sih Kak? Telepon kaleng adalah telepon yang menggunakan kaleng. Biasanya ini digunakan untuk walkie-talkie zaman dulu. Kayak gimana sih Kak cara buatnya? Nah, ini pakai kaleng. Harusnya kalengnya ada dua. Jadi ada kaleng yang buat kita dengerin. Nanti teman kita kaleng satunya lagi itu untuk mendengarkan apa yang kita omongin. Gimana cara kita buatnya? Jadi pertama harus ada dua kaleng, kemudian nanti kita akan membutuhkan benang, yaitu benang layangan, tau kan benang layangan? Nah, benangnya lumayan panjang ya, jadi bisa jauh kita teleponannya. Tapi kalau kita lagi telepon, nggak boleh benangnya kayak gini, jadi benangnya harus yang kayak gini. Jadi nanti suara kita terdengar sampai jauh dan jelas gitu. Gimana cara kita pakainya? Gini, misalnya kakak yang nelpon ya, misalnya gini, ini teman kakak misalnya di sana. Nah, ini kita ngomong gini, halo, halo, gitu. Terus nanti teman kakak dengarnya kayak gini, gini. Jadi kita posisiin di kuping. Nah, pasti kayak gitu kedengaran. Nanti teman kakak bales, oh iya kedengeran, gitu. Nanti kakak dengerin. Nah, gitu. Jadi intinya kaleng ini harus ada dua ya. Ada yang penerima, ada juga yang pengirim. Alat komunikasi tradisional lainnya adalah kentongan. Kentongan itu adalah alat untuk dipukul-pukul. Nah, nanti itu gunanya adalah untuk menyampaikan informasi. Misalnya ada keadaan darurat, entah kebakaran atau misalnya ada gempa. Biasanya dia akan dipukul-pukul tuh, itu untuk menyampaikan informasi. Jadi gini. Gitu. Tapi nanti suaranya lebih besar. Ceritanya kan ini kentongannya ya. Tapi kentongan aslinya itu menggunakan kayu. Nah, biasanya dia itu adanya di pos kamling atau pos satpam. Gini. Jadi misalnya ada kebakaran gitu. Terus atau misalnya ada gempa bumi. Begitu. Nanti orang-orang akan berkumpul dan akan saling membantu. Kemudian ada juga asap. Nah, kenapa asap sih? Jadi zaman dulu, ketika belum ada handphone, belum ada alat komunikasi yang lebih canggih lainnya, kita dapat mengirim sinyal menggunakan asap. Jadi kan asap itu kan bisa dilihat dari kejauhan ya. Jadi misalnya nggak ada sinyal, nggak ada apapun, kita bisa menggunakan asap. Jadi itu adalah tanda kita ada di sini loh, kita butuh bantuan. Nah, ada juga merpati. Kalian pada bingung nggak sih kenapa merpati? Nah, jadi pada zaman dulu nih, biasanya sih zaman kerajaan ya, zaman kerajaan biasanya itu bertukar suratnya menggunakan merpati. Dulu belum ada kurir, belum ada pos, belum ada pos. Jadi menggunakan merpati. Jadi nanti kita bikin surat, terus kita taruh di kaki merpati. Nanti si merpati tahu nih mau ngirimnya ke siapa, kirimin ke situ ya gitu. Nanti dikirimin. Sampai deh, akhirnya pas sampai dibales, balasnya lewat merpati lagi. Nanti dia tahu ngirimnya ke siapa. Kemudian ada juga prasasti. Nah, prasasti ini digunakan pas zaman dulu banget, pas masih zaman kerajaan. Prasasti biasanya tuh adanya di batu. Tapi biasanya ditulis itu menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa yang zaman dulu digunakan pada masanya. Nah, kalau kalian mau lihat prasasti, biasanya ada di museum-museum
Atau misalnya di candi-candi, banyak tuh, Candi Borobudur, candi apa, biasanya banyak prasasti di situ. Alat komunikasi selanjutnya adalah lonceng. Nah, lonceng ini dia agak mirip sama kentongan. Bedanya, kalau kentongan kan beginiin. Nah, kalau lonceng dia biasanya diginiin. Kalian pernah lihat gak sih? Gitu. Nah, tingkat besar atau kecil suaranya juga bisa dilihat dari kecil atau besarnya suatu lonceng. Nah, lonceng ini juga digunakan untuk menyampaikan informasi. Biasanya lonceng itu dibunyikan misalnya kalau masuk pelajaran kring ada lonceng gitu, atau jam istirahat lonceng. Nah, itu adalah untuk menyampaikan informasi bahwa kita harus masuk atau kita akan istirahat sekolah. Nah, alat komunikasi yang sekarang akan kita bahas adalah alat komunikasi modern. Maksudnya modern apa sih, Kak? Modern ini maksudnya adalah kekinian. Yang zaman sekarang lah, zaman now, ya kan? Pertama ada alat komunikasi telepon. Nah, telepon, misalnya telepon rumah nih, telepon rumah. Bagaimana cara kita menggunakan telepon rumah? Yang pertama, kita angkat dulu gagangnya. Terus kemudian kita pencet nomornya, pencet. Setelah kita pencet, kita tunggu sambungannya. Tut, tut, nanti akan tersambung. Baru deh kita telepon. Oh iya, halo, apa kabar? Nah, setelah itu kita tutup teleponnya. Alat komunikasi modern selanjutnya adalah telepon genggam atau handphone. Kalian pasti pada punya kan? Ini contohnya. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya? Kalian pasti udah pada tahu kan? Misalnya kita mengirim WhatsApp. Kita cari dulu nomor teleponnya, yang mana kita kirim. Nanti pasti teman kita akan menerima dan akan membalasnya. Kemudian alat komunikasi modern selanjutnya adalah koran. Kalian pasti udah tahu kan koran? Tapi zaman sekarang koran mungkin bukan lebih ke fisik ya, lebih ke elektronik. Jadi kita bisa baca koran Sindo atau koran apapun melalui gadget kita. Alat komunikasi yang selanjutnya adalah faxmail. Jadi faxmail ini adalah zaman sekarangnya surat. Zaman dulu kan surat dikirimnya melalui merpati kan. Nah, melalui merpati. Nah, itu pas zaman kerajaan. Terus kemudian selanjutnya menggunakan tukang pos. Zaman kakak SD tuh masih pakai tukang pos. Kemudian sekarang makin kesini kita pakai faxmail. Nah, faxmail ini bagaimana caranya? Nah, jadi kita masih pakai surat kertas kayak gini. Terus kita masukin ke alatnya. Nah, nanti misalnya kakak ngirim dari faxmail yang daerah Tangerang nih, kakak kirim. Nanti kalian dari Jakarta ada faxmail juga nih. Nah, nanti keluar deh surat dari kakak, tapi bentuknya kertas. Nah, sekarang karena nggak semuanya punya alat faxmail, akhirnya bergantilah ke email, pakai Gmail, pakai Rocketmail, pakai apalagi tuh. Nah, itulah pokoknya pakai itu. Nah, bentuknya apa? Bentuknya elektronik yang cuma kita bisa baca melalui telepon kita. Nah, gitu. Jadi mungkin lebih mengurangi penggunaan kertas. Sekian pembelajaran PLBJ pada bab 10 ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, selamat pagi.